Senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Ya, saya ingin kembali lagi melanjutkan diskusi dengan politikus Partai Golkar, Bang Doli Kurnia. Bang Doli, pukul 1 nanti nih, PDI Perjuangan akan mengumumkan tahap ketiga ya. Lagi-lagi yang masih ditunggu-tunggu kalau bicara soal Jakarta, tentu Ridwan Kamil, Suswono, lalu juga pasangan calon dari jalur independen. Ya. Nah, nama Anies Baswedan. Bang Doli menyikapi ini bagaimana? Ya, saya kira itu merupakan kewenangan ya, kedaulatan masing-masing partai politik yang sekarang punya fasilitas baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi itu sebuah konsekuensi yang harus dihadapi, dijalani begitu, dan tidak ada yang bisa menghambat ketika sebuah peraturan memungkinkan untuk kemudian bertambahnya kandidat atau pasangan calon di masing-masing daerah, bukan hanya Jakarta saja. Nah, kami tentu Partai Golkar yang sudah memantapkan kemarin memberikan dukungan kepada Saudara Ridwan Kamil dan juga sudah punya pasangan Pak Suswono dan kemudian juga sudah mendapat dukungan dari sekian partai politik. 12 ya. Tentu kita sudah bismillah jalan ya, apapun yang kemudian nanti akan kita hadapi. Nah, tentu nanti akan ada perubahan strategi ya, tentu berbeda antara menghadapi satu pasangan dengan menghadapi 2 atau 3 pasangan calon. Jadi saya kira ini nanti akan menjadi kompetisi yang cukup menarik, dan tentu kita harus ya apapun ya ketika kita sudah berlayar ya pantang surut ya, kita jalan terus, mudah-mudahan sampai kepada tujuan, dan ini menunjukkan bahwa nanti ya memberikan dorongan kepada kami untuk bisa bekerja, melakukan konsolidasi lebih serius lagi. Ya, Bang Doli, tapi kalau melihat dari hasil survei atau selama ini kan yang bertengger di posisi 1 masih Anies Baswedan begitu ya, Ridwan Kamil di posisi ketiga. Sedangkan kalau diusung oleh PDI Perjuangan, PDIP sendiri suaranya di Jakarta cukup mendominasi. Di urutan kedua begitu Bang, apakah ini cukup mengkhawatirkan untuk Kim Plus? Iya, saya kira kan tentu hasil-hasil survei yang selama ini ada itu menjadi dorongan ya, menjadi motivasi tersendiri buat kami, karena kompetisi sesungguhnya itu kan adalah di lapangan ya, dan hasilnya nanti kemudian kita lihat pada tanggal 27 November. Jadi waktu masih ada untuk melakukan konsolidasi, dan kemudian tentu hasil-hasil survei yang disampaikan oleh pada kawan-kawan lembaga survei itu menjadi menjadi catatan lah ya buat kami untuk bekerja lebih keras, lebih serius. Bang Doli, jadi artinya dengan kekuatan dukungan dari 12 partai, lalu juga elektabilitas Ridwan Kamil begitu, termasuk juga berpasangan dengan PKS. Nah, kan begitu, yang notabene ini juara 1 di DKI Jakarta. Sanggup menghadapi bila mana pukul 1 siang nanti nama Anies Baswedan diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Bang? Yakin tuh, Bang? Ya harus sanggup ya, harus sanggup, no point to return ya. Kita sudah menyepakati, kita sudah punya calon, ya harus jalan terus. Makanya saya katakan apapun yang
ya apapun yang kita hadapi ke depan, siapapun lawan yang akan kita hadapi ya kita jalan terus. Tentu yang saya katakan tadi bahwa ada perbedaan-perbedaan strategi nanti yang akan kita lakukan, ya, ada penyempurnaan langkah-langkah konsolidasi yang tadi ya ketika menghadapi satu calon tentu akan berbeda dengan menghadapi dua atau tiga calon kan. Dan ini bukan hanya berlaku di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Oke, Bang Ciko, sudah ada strategi yang disiapkan oleh Kim Plus nantinya, khususnya di Pilkada Jakarta. Menambah giroh untuk mengumumkan nggak kira-kira? Kalau melihat nanti PDIP mengumumkan Anies Baswedan nih. Gitu ya, jangan-jangan. Ya, kita tunggu aja lah bagaimana nanti keputusan dari Ibu Megawati, ya kan. Kita tunggu juga keputusan dari teman-teman di DPP tentunya. Nanti akan kasih exclamation point-nya oleh Ibu. Tapi pada prinsipnya memang menarik ya hubungan kami dengan Partai Golkar, karena di banyak daerah kita sama-sama mengusung, ya kan? Sama-sama mengusung atau sama-sama setengah mengusung seperti di Banten, ya kan? Artinya ini demokrasi Indonesia ini unik memang. Tapi kita bicara soal Jakarta, beda nih ya. Kita agak lain ya. Agak lain. Karena memang gini, tantangan DKJ ini ke depannya kan luar biasa ya. Terus heterogen banget masyarakatnya. Terus problematikanya juga beragam. Pelik ya kan? Pelik lah. Problemnya kelas menengah beda, kelas bawah beda, kelas atas beda, ya kan. Dan ini memang harus betul-betul dipimpin oleh sosok-sosok yang mengerti betul lah terkait Jakarta. Termasuk Anies Baswedan di situ ya. Dan Basuki Cahayapurnama, dan Jarot, ya kan. Dan Bang Rano yang anak Jakarta, ya kan. Ada poin penting terkait kalau PDIP mengambil Anies Baswedan, ini bisa menjadi apa ya? Mungkin salah satu upaya untuk menambah ceruk. Nah, dari PDIP seperti apa, tahan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.